Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Alhamdulillahilladzi khalaqas samawati wal ard. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Selamat berjumpa kembali dalam program acara ISDN Studio edisi khusus Gramatika Bahasa Al-Quran yang akan disiarkan nanti jam 15.30 insyaallah. Untuk kali ini narasumber utama yaitu Ustadz Rijal, guru kita semua, Al-Mukarrom, Ustadz Rijal Al-Hasani akan didampingi atau ditemani oleh para pengajar bahasa Indonesia dan pengajar bahasa Inggris yang sama-sama memiliki keilmuan yang luar biasa. Baik, sebelum masuk kepada materi acara utama, saya akan menyapa dulu kepada ketiga narasumber tersebut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustadz Rijal. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bang Guntur. Gimana kabar? Alhamdulillah, sehat walafiat. Jumpa lagi kita ya. Iya, alhamdulillah. Baik, untuk yang narasumber yang kedua yaitu pengajar bahasa Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak Erman Said. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa semuanya. Iya, sama-sama. Said ya, pengajar bahasa Indonesia, tinggal di Bekasi. Masya Allah. Bukan orang jauh ya Pak ya? Alhamdulillah. Iya. Baik, untuk narasumber yang ketiga, saya akan menyapa beliau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak Joko Suramto. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya latar belakang pendidikan bahasa Inggris. Saat ini saya tinggal di daerah Bintaro, Ustaz. Terima kasih. Wassalam. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirrabbilalamin. Demikianlah ketiga narasumber pada edisi khusus kali ini dengan tema sempurna dan mudahnya gramatika Al-Quran. Baik, untuk sesi selanjutnya kita akan masuk langsung kepada materi utama yang insya Allah akan dipaparkan langsung atau diuraikan dengan lengkap dan detail oleh Ustadz Rijal Al-Hasani. Untuk waktu dan tempat kami persilahkan. Tafadhol Ustadz. Makasih Bang Guntur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wa mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Kalau Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walaqad yassarnal Qur'ana lizikri fahal min mudzakir. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam khairukum man ta'allama al-Qur'an wa 'allamahu. Sadaqallahul azim wa sadaqan nabil karim wa nahnu la zalika minasyahidin wa syakirin walhamdulillahirabbil alamin. Bapak-bapak dan teman-teman sekalian dan nanti netizen di seberang di luar sana, pertama-tama mari selalu kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala atas segala rahmat dan karunia-Nya kepada kita, terutama kita lahir dalam keadaan muslim. Banyak orang yang sempat hidup di muka bumi, sempat menghirup udara segar, namun tidak beriman kepada Allah dan tidak lahir dalam keadaan Islam. Alhamdulillah kita agama yang diridai oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu kita diberikan nikmat sehat badan dan panjang umur sehingga kita bisa bersama-sama menggali ilmu Allah di tempat yang penuh berkah ini. Selawat dan salam tidak lupa kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang pada hari ini kita peringatin tentang kelahiran beliau, seorang yang sangat mencintai kita dan juga kita mencintai beliau.
Dan bukti kita cinta kepada beliau adalah kita membahas Al-Quran pada siang hari ini saat orang lain sedang sibuk mengurus dunianya. Dan kita alhamdulillah pada siang hari ini sibuk juga dengan Al-Quran. Baik, Bapak-bapak dan teman-teman sekalian, sebenarnya acara ini sudah lama jadi cita-cita saya, Pak. Jadi saya pengen mencari sosok yang bisa saya adu argumen. Saya tidak mau menolak atau saya mengatakan bahasa Inggris, bahasa Al-Quran itu gramatikalnya tinggi. Kalau saya sendiri mengatakan seperti itu, nanti kata orang, Bapak berhalunisasi. Nah, saya panggil Pak Joko dan Pak Herman Said, serta teman saya Pak Herman juga namanya, untuk berbincang-bincang pada siang hari yang berbahagia ini. Dalam pandangan saya mencoba, kan bagaimanapun bahasa Indonesia kita pernah belajar ya, bahasa Inggris kita pernah belajar. Nah, ada beberapa kelebihan dalam bahasa Al-Quran. Nah, mungkin nanti sama-sama kita bicarakan ini. Pertama, menurut saya kelebihannya dari segi akar kata. Bagaimana bahasa Indonesia membentuk akar kata dasar ya. Bagaimana bahasa Inggris membentuk kata dasarnya. Apa ada aturan main apa tidak. Nanti silakan Pak Herman Said dan Pak Joko mempresentasikan kepada kita bagaimana akar kata atau kata dasar dibentuk dalam bahasa Indonesia dan bahasa Inggris. Kemudian yang kedua, pelaku. Bagaimana pelaku dalam bahasa Indonesia dan bagaimana pelaku dalam bahasa Inggris. Nanti kita bandingkan dengan pelaku dalam Al-Quran. Kemudian bagaimana pembentukan kata kerja sendiri, poin ketiga. Bagaimana kata kerja dibentuk dalam bahasa Inggris, apa cukup tambah ing atau to be di depannya dan sebagainya. Nanti ada formulasi-formulasi. Bagaimana juga bahasa Indonesia membentuk kata kerja. Dari kata sifat menjadi kata kerja bisa Pak ya. Bagaimana pembentukan itu nanti. Kemudian keempat, pola. Ya mungkin 4 pola aja, 4 poin itu aja pola. Apakah dalam bahasa Indonesia ada pola? Kalau misalnya Bapak yang kenal pola cuma SPOK, nggak apa-apa, itu aja. Dalam bahasa Al-Quran ada pola. Dalam bahasa Inggris bagaimana pola? Apakah ada pola apa enggak? Kalau nggak ada ya nggak apa-apa, Pak. Ya, kita nggak bisa paksain kan. Bahasa Inggris nggak ada pola ya nggak apa-apa. Sementara Al-Quran punya pola. Nah, mungkin 4 poin itu aja yang kita angkat pada kesempatan berbahagia ini. Kalau ada masukan-masukan dari live chat nanti, angkat juga topik ini, boleh kita angkat. Saya yakin apapun topik atau kriteria yang kita angkat untuk dibahas, Al-Quran pasti depan. Yakin saya, pasti di depan dia. Oke, sekarang kita masuk poin pertama, akar kata. Saya persilakan dulu Pak Herman Said, bagaimana dalam akar kata dalam bahasa Indonesia, terutama jumlah hurufnya. Apakah ada aturan mainnya atau begitu aja, natural aja? Silakan Pak Herman Said. Oke, terima kasih Pak Ustadz. Mengenai pembentukan kata, akar kata ya di bahasa Indonesia itu bebas, tidak ada ketentuan apakah harus 3 huruf, 2 huruf, 4 huruf atau lainnya. Jadi yang pertama itu dalam pembentukan kata aslinya ya, kata aslinya bahasa Indonesia. Itu Pak yang saya ketahui itu. Sekali lagi tidak ada ketentuan dalam membuat kata ya, harus satu atau satu huruf jumlahnya 2 atau 3 atau 4. Demikian Pak. Kalau misalnya sama-sama 4 Pak, misalnya diam kan 4. Iya. Apakah harus huruf hidup, huruf mati kita kenal Pak ya, huruf mati, huruf hidup. Apakah polanya hidup mati ada nggak Pak? Bebas Pak, tidak bebas ada. Ya, nggak ada pola tidak juga. Tidak ada, misalnya, dia bebas ya dalam pembentukan makan, kata 5 huruf dimakan. Apakah mati, hidup, mati, atau bebas juga? Iya. Nggak ada juga ya? Apakah harus dimulai dengan konsonan apa ya, konsonan apa itu, ada ya? Vokal itu tidak. Biasanya di Indonesia itu hanya dipisah suku kata, Pak. Suku kata saja, suku kata tadi. Ya. Jadi jelas nggak ada. Jadi pembentukan kata untuk apa? Di penggal kata itu hanya dalam suku kata saja. Ya. Dan pembentukannya bebas, tidak bebas, ada apa? Peraturan kaidah-kaidah tertentu. Oke. Kalau gitu saya ke Pak Joko lagi, Pak Joko Suranto. Bagaimana dalam bahasa Inggris, Pak? Kata dasar atau apa? Dalam bahasa Inggris itu namanya apa kata dasar itu? Kemudian pembentukannya itu ada nggak aturan mainnya, Pak? Silakan Pak Joko. Pak Joko silakan, Pak Joko Suranto. Silakan Pak Joko Suranto. Buka mic-nya, Pak. Iya, terima kasih. Terima kasih. Untuk pembentukan kata dalam bahasa Inggris itu memang tidak ada aturan yang baku. Dalam arti tidak seperti untuk bahasa-bahasa yang lain, tetapi memang ada kata-kata tertentu yang di dalam sekalipun itu sama, tetapi ucapannya berbeda. Kita ambilkan contoh huruf I, misalnya I dalam kata in,
maka itu tetap dibaca I. Tetapi kalau I bisa dibaca AI. Misalnya kita ambilkan contoh I berdiri sendiri, maka itu dibaca AI. Kemudian ada juga kata I yang dibaca AI, misalnya kata misalnya main, MIND. Nah, itu bisa kita baca AI. Sehingga memang tidak ada kata yang baku yang dibaca apakah mesti I atau mesti AI. Nah, untuk itu memang dalam hal ini memang kita banyak harus menguasai atau mengetahui dari si pemilik bahasa, tentunya begitu. Atau mungkin bisa kita konsultasi atau consult to the dictionary, kepada kamus. Mungkin di sana kita bisa mempelajarinya. Saya kira kalau aturan yang bakunya memang tidak ada, Ustaz. Saya kira begitu. Oke, bahasa Indonesia nggak punya, bahasa Inggris juga nggak punya. Tinggal saya sendiri yang punya, Pak. Al-Quran itu punya, gimana? Jadi kalau ibarat bertinju, saya masuk ring kosong lawan kayak ini ya. Jadi, tapi nggak apa-apa. Nah, sekarang saya terangkan Al-Quran, Pak ya. Al-Quran dalam membentuk akar kata teratur, Pak. Teratur ya. Contohnya gimana? Akar kata dalam Al-Quran itu selalu 3 huruf. Nah, saya boleh bisa nulis sedikit, Mas Guntur ya? Ya, silakan Pak Ustadz, silakan. Akar kata dalam Al-Quran itu selalu 3 huruf. Contohnya katama. Katama. Itu jumlahnya itu 3. Hurufnya itu 1, 2, 3. Itu harokat juga fathah, fathah, fathah. Katama, teratur. Ada lagi contoh, ja'ala. Contohnya ja'ala. Itu jumlahnya 1, 2, 3. Fathah, fathah, fathah. Apalagi misalnya daraba. Daraba, daraba. Coba lihat. 1, 2, 3. Apalagi? Kataba. 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 1, 2, 3. Patah, patah, patah. Nah, mungkin Bapak-Bapak di sini, Pak Herman Telkom, ada contoh lain, Pak, yang contoh 3 yang Bapak kenal dalam Al-Quran? Pak Herman Telkom, ada yang Bapak tahu, yang Bapak banyak baca Quran, apa kira-kira? Nah, ada Pak Herman, misalnya khalaqa. Khalaqa. Nah, ja'ala. 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 1, 2, 3. Fatah, fatah, fatah. Fatah, fatah, fatah. Daraba, safaka, nafaka, sya'ara. Banyak sekali. Patah semua. Naqada. Jadi dalam Al-Quran, akar katanya 3 huruf. Akar kata 3 huruf. Dan berbaris patah semuanya. Pertanyaan saya, tadi bahasa Indonesia kagak ada. Bahasa Inggris kagak ada. Bahasa Jepang, walau-walam, bahasa Turki, bahasa Rusia, bahasa Eropa. Nah, saya berpendapat, saya punya anak di Jepang, Pak. Ada satu kata itu kadang-kadang 20 huruf pembentuknya. Wah, itu panjang amat. Nah, kemudahan Quran itu di sini, Pak, 3 huruf. Jadi betapa panjangnya ayat nanti, saya Bapak baca ayat, tinggal cari 3 hurufnya aja. Kalau kita ketemu 3 huruf, itu mudah. Nah, makanya Allah katakan, walaqad yassarna Qur'ana lizikri fahal min mudzakir. Nah, contoh saya tulis ya, misalnya, walaqad yassarna. Saya cari tempat yang bisa ya. Ini bisa kelihatan sini ya. Nah, laqad misalnya kan, walaqad. Nah, walaqad. Nah, ini kata kerja yassarna. 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 Nah, ya saya tinggal melihat 3 hurufnya apa? Yassarna. Oh, 3 hurufnya yasara. Ini bahasa apanya pastennya nih. Ini tanda pastennya bahasa Inggrisnya. Pasten. ID-nya Al-Quran ini. Nah, ini akar katanya 3 huruf yasara. Jadi umumnya kata Al-Quran itu 3 huruf. Itulah tak mudahnya Al-Quran tadi. Ini Allah mengatakan walaqad yassarna Qur'ana lizikri fahal min mudzakir, dan sungguh kami telah memudahkan Al-Quran untuk dipelajari, untuk dipahami. Ya. Kunci utama kemudahan Quran itu 3 akar kata, 3 huruf akar kata. Saya mencoba menganalisa 3 huruf ini kan, kenapa kok 3 huruf? Kalau Al-Quran itu pernah jadi 7 huruf akar katanya kayak bahasa Inggris, ada misalnya bahasa Inggris yang paling panjang itu, kalau bahasa Indonesia ada yang banyak itu tinggal 7 huruf ya, atau sempurna bisa 8 huruf. Bahasa Inggris mungkin ada juga yang nanti 7 huruf. Nah, kalau Al-Quran itu sempat lebih dari 3 huruf, itu
panjang, Bapak akan menemukan Al-Quran itu yang panjang sekali. Tapi Bapak baca Quran kan nggak pernah yang panjang kan. Jadi dia tuh idealnya paling 3 ada tambahan belakang depan. Itu teratur tambahan depan belakang. Itu tidak pernah ada tambahan depan dan belakang itu tidak teratur. Jadi dari segi akar kata Al-Quran itu terukur. Nah, sekarang pertanyaan saya ke Bapak-bapak. Apakah ini kebetulan? Akar kata khalaqa, ja'ala, daraba, safaka, nafa'a, semua yang 3 huruf itu apakah itu kebetulan? Apakah itu dirancang? Itu tadi bahasa Inggris, bahasa Indonesia kan dirancang manusia. Tidak ada jumlah huruf, tidak ada keteraturan, tidak ada SOP, tidak ada ukuran tertentu untuk menentukan akar kata. Nah, ini kenapa ada? Nah, pertanyaan saya di situ, Pak. Mungkin Pak Joko sama Pak Eman saya bisa membantu saya. Kenapa kok selalu 3 huruf? Apakah bahasa ini ciptaan manusia atau ciptaan dari sang pencipta sendiri? Nah, kan di situ ada Ar-Rahman Al-Quran. Allah yang Maha Pengasih yang mengajarkan Al-Quran kepada manusia. Ternyata dia mengajarkan dengan akar kata 3 huruf. Apakah ini kebetulan? Nah, saya serahkan kepada Bang Guntur dan Pak Herman Terkom nanti yang akan menyimpulkan apakah, karena saya juga sudah jalan-jalan Pak ke Jepang, saya sudah pernah diskusi anak saya di Jepang, malah ada yang satu kata itu 20 huruf, dan peserta kita juga ada di Jepang. Ke bahasa Inggris diwakili oleh Pak Joko, bahasa Indonesia diwakili oleh Pak Herman. Bahasa Rusia mungkin kami mauan Pak, bahasa Spanyol, bahasa Itali, apakah mereka itu ada bahasa, saya sempat mengatakan, ada nggak bahasa di dunia ini yang seteratur akar katanya Al-Quran? Silakan nanti dicari, dan kalau ada, mari kita diskusikan. Kalau ada ya, dan saya mengatakan tidak ada. Sebelum Bapak menjawab, saya mengatakan tidak ada. Karena nggak mungkin manusia itu bisa berpikir sejauh ini. Artinya apa? Al-Quran itu bukan bahasa manusia, bahasa langit. Nah, itu mungkin dari itu poin pertama itu yang saya simpulkan Bang Guntur dan Pak Herman Terkom. Saya mengatakan Pak Herman Terkom ya, karena Pak Herman satu lagi ada Pak Herman Said. Jadi 3 huruf ini merupakan sebuah mukjizat Al-Quran itu. Tidak ada satu bahasa pun muka bumi yang teratur seteraturnya Al-Quran dari segi membentuk akar kata. Karena bagaimanapun kan kata-kata ini akan kita pahami sebagai tingkah laku kita, sebagai SOP hidup kita nanti kan. Nah, kalau SOP-nya susah dipahami, bagaimana kita mengamalkannya nanti? Dipahaminya susah, lagi diamalkan. Dia mudah. Nah, di sini saya buktikan bahwa sekali lagi saya tadi lupa nyebutkan background saya. Background saya bukan orang pondok, Pak. Saya seorang akuntan. Saya doktorandus hasil akuntan, nomor register saya D6124. Saya jadi akuntan tahun 1987, dan saya dengan Quran itu berinteraksi dari tahun 2003. Pengen aja paham Quran. Saya penasaran lihat kok saya nggak paham Quran. Saya penasaran aja. Ternyata saya temukan begitu dahsyatnya gramatikal Quran dan begitu mudahnya membuat saya kecanduan. Jadi belajar Quran itu maniak karena bahasanya itu ada di dunia lain. Bapak tidak akan pernah merasakan betapa indahnya Quran itu kalau Bapak baca terjemahannya. Pada saat kita masuk ke teks aslinya tuh terasa di awang-awang. Kalau bahasa Herman Padang itu bahasa di awang-awang. Terasa di dunia lain. Terasa kita ada di 2 alam. Terasa kita baca bahasa Latin atau bahasa biasa, kita ada di bumi. Begitu kita baca Quran, perasaan kita ada di langit yang ke-7. Karena bahasanya beda sekali. Saya mengatakan bahasa itu sebagai bagaikan permata, maaf Pak Yesa, mengangkat, bagaikan permata di atas tumpukan pasir. Dia berbeda sendiri bahasanya. Nah, gitu dari saya poin pertama ini Mas Guntur dan Pak Herman Terkom. Silakan kembali ke Bapak dulu. Baik, alhamdulillah, masya Allah, uraian Ustadz Rijal sangat lengkap, sangat mudah dipahami. Bahwasanya bahasa Al-Quran adalah bahasa wahyu yang memang bukan buatan manusia, masya Allah. Dan itu dibuktikan dengan bentuk susunan kata, akar katanya yang memang hanya 3 huruf ya Ustadz Rijal ya, masya Allah. Dan di sini tidak ada satu bahasa di dunia pun yang sebanding atau bahkan bisa melebihi bahasa Al-Quran tersebut. Baik, karena di sini kita terdapat adanya kehadiran seorang guru disiplin ilmu bahasa Indonesia, yaitu Bapak Herman Said. Saya persilahkan untuk beliau memberikan satu presentasinya bagaimana
pandangan dari disiplin ilmu bahasa Indonesia ini terhadap gramatika bahasa Al-Quran yang tadi telah diuraikan oleh Ustadz Rizal. Waktu dan tempat kami persilakan untuk Bapak Herman Said dalam memberikan presentasinya. Silakan Pak Herman Said. Terima kasih. Pak. Dari penjelasan dari Pak Ustadz tadi, ya di bahasa kita, ya bahasa Indonesia yang sama-sama kita pelajari, memang tidak selengkap itu, harus 3 kata, harus berapa kata ya. Ini secara logika saja manusia tidak akan bisa membuat seperti kayak itu. Jadi benar bahwa ini bahasa luar biasa ya. Ya, tidak sanggup saya rasa orang harus menyusun kata, harus bikin kata ini harus 3 kata. Sangat luar biasa. Ada pengertiannya bisa demikian, bisa begitu. Jadi tidak bisa saya bayangkan Pak, jadi bagaimana. Tapi setelah kita tahu bahwa itu memang bahasa Allah ya, bahasa nanti itu Pak, memang harus kita pelajari kita itu Pak, yang tidak ada di bahasa Masya Allah. Demikian Pak, saya ya, memang kita sebagai seorang Indonesia atau Muslim, kita cinta terhadap bahasa kita sendiri. Tapi ada bahasa yang sangat, ya mungkin kalau kita pelajari, Allah akan memberi kemudahan ya. Dengan mempelajari ini mungkin pencerahan terhadap daya pikir kita akan bertambah gitu. Masya Allah. Ya, baik, terima kasih atas pandangan dari Bapak Herman Said. Kebetulan beliau seorang pengajar atau ahli bahasa Indonesia di bidangnya. Lalu kita akan mencoba untuk mendengarkan penjelasan dan uraian dari Bapak Joko Suranto yang kebetulan beliau adalah salah seorang pengajar guru bahasa Inggris. Bagaimana pandangan beliau terhadap bahasa wahyu ini, yaitu bahasa Al-Quran, baik dari grammarnya, ditinjau dari bahasa Inggris, atau dari kosakatanya dan akar katanya. Untuk waktu dan tempat kami persilakan Bapak Joko Suranto untuk memberikan pandangannya. Silakan. Baik, terima kasih atas waktunya dalam menanggapi apa yang telah disampaikan Ustadz Rizal tadi, bahwa memang untuk bahasa Al-Quran ya jauh kalau kita bandingkan bahasa-bahasa yang lainnya. Artinya dalam arti seperti di dalam bahasa Inggris itu, saya ambilkan contoh satu kata saja, it, maka perubahannya ke dalam grammatical yang lain, artinya misalnya untuk menggunakan bentuk past tense atau bentuk lampau atau bentuk yang akan datang, itu berubah, tetapi perubahannya itu ya tidak seteratur seperti di dalam bahasa Al-Quran. Tentunya ini memang luar biasa. Bahkan tadi sudah sedikit saya singgung, keterkaitan dengan ucapannya pun tidak konsisten di dalam bahasa Inggris itu. Nah, itu kira-kira pandangan saya terhadap bahasa Al-Quran seperti itu. Dan untuk bahasa Inggris yang saya tahu ya begitu kondisinya. Saya kira itu saja yang perlu saya sampaikan. Terima kasih Ustaz Guntur. Lanjut. Baik, iya. Terima kasih untuk Pak Joko Suranto atas pandangan beliau yang berlandaskan dari gramatika bahasa Inggris. Baik, karena di sini sudah kita dengarkan masing-masing dari narsum disiplin ilmu kedua bahasa, yaitu dari bahasa Indonesia dan bahasa Inggris. Bang Guntur, saya ada teman ya, Pak Herman, praktisi pembaca Quran. Ya. Mungkin kita minta juga pendapat beliau, gimana pendapat beliau tentang Masya kata-kata Allah. ini. Ya, saya hampir lupa. Assalamualaikum Bapak Herman, soalnya ini sama namanya. Waalaikumsalam. Iya, baik. Bagaimana pandangan Anda terhadap uraian dari Ustadz Rizal tersebut di atas yang memang secara ini ya tidak langsung itu uraian dari Ustadz Rizal itu adalah menantang. Ada nggak sih bahasa di dunia ini yang seperti atau bahkan melebihi bahasa Al-Quran begitu? Bagaimana pandangan Pak Herman tersebut? Silakan Pak Herman. Terima kasih Ustadz Guntur ya. Ustadz Rizal yang saya hormati, Pak Herman Said, Pak Joko. Saya adalah ikut belajar pertengahan bulan September ya, selama kurang lebih 2 minggu. Karena Al-Quran ini polanya sangat sederhana, mudah dipahami, sehingga saya mampu
menguasai materi yang disampaikan, sehingga saya sudah mencoba praktek menerjemahkan Mas Guntur ya. Jadi alhamdulillah memang apa yang disampaikan itu sangat mudah. Tiga huruf, satu kata dasar itu hanya 3 huruf, dan itu barisnya tanda bacanya fathah semua gitu. Simple banget gitu. Nah ini memudahkan kita nanti melihat ke kamus gitu. Sehingga kita bisa mencari pelakunya, ini bentuknya bentuk apa gitu, bentuk sekarang atau bentuk yang lampau atau bentuk yang akan datang. Nah, kemudian pelakunya aja juga ada 14 dan itu berbeda-beda gitu. Jadi itu Pak dan sangat mudah dan mudah. Itu aja Mas Guntur. Iya. Baik, terima kasih atas pandangan dari Pak Ervan yang memang luar biasa sebagai praktisi menganalisa atau meneliti setiap gramatika bahasa Al-Quran tersebut, insya Allah. Baik, karena di sini kita telah memasuki kepada materi inti, artinya kita persilakan Ustadz Rizal untuk membuktikan secara ilmiah, akademisi, dan secara visual apakah memang betul gramatika bahasa Al-Quran itu tidak ada yang mampu menandinginya ataupun bahkan melebihinya, baik secara bahasa Indonesia maupun dari bahasa Inggris. Silakan Ustadz Rizal untuk membuktikan kebenaran tersebut. Kita lanjut perjalanan kita. Ibarat naik pesawat, mohon Bapak-Bapak mengencangkan ikat pinggang semuanya, karena kita akan berada di ketinggian 10.000 kaki, Pak ya. Naik pesawat kan gitu tuh ya. Jadi satu tadi di akar kata kita sudah unggul ya, karena bahasa Indonesia dan bahasa Inggris sudah nyerah duluan. Jadi saya masuk ring sudah kosong ringnya, Pak ya. Nah sekarang masuk babak kedua, ronde kedua. Apakah masih kosong juga ringnya apa enggak, saya nggak tahu nih ya. Oke, saya bicara pelaku. Pelaku dalam Al-Quran saya akan ceritakan nanti, cuman sebelum itu saya persilakan Pak Herman Said bercerita tentang pelaku dulu. Dalam subjek, dalam bahasa Indonesia itu apa saja yang ada di subjek. Kemudian subjek dalam bahasa Inggris. Lalu nanti saya akan bicara subjek dalam Al-Quran. Nah, mungkin saya silakan waktu Pak Herman Said dulu bicara. Jadi kita Bang Guntur, sistem kita poin per poin ya. Tadi Bang Guntur tolong dicatat skornya 1-0 ya. Jadi gawangnya Pak Herman Said sama gawangnya Pak Joko Suranto kebobolan 1-0. Udah 1-0. Betul. Nah, sekarang kita bicara main berikutnya, apakah masih juga kebobolan gawangnya Pak Herman Said dan gawangnya Pak Joko Suranto, kita lihat nanti. Nah, sekarang kita bicara tentang pelaku. Subjek dari pekerjaan itu sendiri. Silakan Pak Herman Said dari segi bahasa Indonesia. Dalam bahasa Indonesia, kalau menurut saya itu udah lengkap ya pelakunya ya. Harus kita gunakan sehari-hari, sering kita gunakan. Ya, di dalam bahasa Indonesia subjek atau pokok pelaku ini itu ada dibagi 3 kan ya. Jadi yang orang sedang bicara seperti saya bicara ini ya, saya menyebutkan diri saya. Itu sendiri. Tetapi kalau yang jamak lebih dari 1 ya, lebih dari 1, 2 sampai sananya itu ya kami. Kami ya, bicara kami mewakili lebih dari 1 orang. Kemudian orang yang diajak bicara, ya, yang diajak bicara sekarang ini, ya kalau di bahasa Indonesia kita sering sampaikan lawan bicara kita kamu, Anda, kalian, itu. Tapi umumnya ya kamu saja. Apakah itu laki-laki, perempuan, apa pokoknya kamu yang diajak ngomong bicara. Kalau kita bicara langsung tatap muka. Ya, apakah itu pejabat, apakah itu perempuan, apakah itu siapa, kita tidak peduli ya. Kamu, Anda, itu yang kita ajak bicara. Kemudian yang ketiga, ya orang yang tidak ada dalam pembicaraan kita, itu ya orang-orang yang sedang kita bicarakan. Yang sedang kita bicarakan biasanya di Indonesia itu cuma 1 saja kata gantinya sebagai pokok ya. Kalau ya dia itu kalau seorang ya dia. Kemudian kalau memang lebih dari dianya ini sekali lagi kita tidak tahu dianya itu laki atau perempuan, ya, dia saja. Kemudian yang jamaknya ya kita sebut mereka orang ketiga ya, jamak yang kita bicarakan lebih dari 2, lebih dari 1 ke sana ya mereka. Nah, mereka ini kita juga tidak mengerti lagi ya, tidak mengerti. Yang penting mereka orangnya pokoknya lebih dari
lebih dari satu, ya bisa 2, 3, bisa berapa gitu. Itulah jadi keseluruhannya. Ya itu yang kita pelajari bahasa Indonesia. Anggapnya kami sudah lengkap, itu sudah bagus kalau menurut kita ya. Tapi untuk Al-Quran ya itu bagaimana, ya mungkin nanti Bapak bisa jelaskan. Jadi saya, ya kami, kamu, ya saya atau saya yang sedang bicara, ya orang yang bicarakan dia dan mereka yang jamak ya. Itu Pak. Kecuali kita menyebutkan namanya itu lain soal lagi. Kalau sebut nama, sebut nama siapa ya. Ya. 3 orang disebutkan namanya. Demikian Pak. Oke, saya mau tegaskan Pak, antara kamu dan kalian beda nggak Pak dalam struktur bahasa Indonesia? Kamu dengan kalian ini jarang juga Pak. Itu orang nyebutkan di dalam pembicaraan. Kalau orangnya banyak, kalian sebenarnya kalian itu kalau menurut ini ya lebih dari satu kalian. Ya. Kalian, tapi jarang saya dengar di dunia formal ya orang menyebut kalian. Tetap kamu aja walaupun banyak ya. Iya kalian. Oke. Sekarang saya ke Pak Joko Suranto nih. Dari sisi bahasa Inggris bagaimana pelaku ini Pak? Silakan Pak. Baik, terima kasih. Seperti mungkin tidak begitu jauh berbeda dengan bahasa Indonesia. Jadi untuk bahasa Inggris yang perlu diketahui bahwa untuk pelaku ataupun yang sering kita sebut subjek atau subjek dalam bahasa Indonesia itu dibagi menjadi 3 kelompok. Jadi orang pertama, orang kedua, dan orang ketiga. Jadi orang pertama itu ya saya itu bisa untuk laki-laki, bisa untuk perempuan, itu semuanya menggunakan kata saya. Kemudian atau I dalam bahasa Inggris ya, I. Kemudian untuk orang kedua, untuk orang pertama itu tunggal, untuk jamaknya kita gunakan kata we tentunya. Ya, kemudian untuk untuk orang kedua itu baik itu untuk tunggal ataupun untuk jamak sama, itu menggunakan you. Sekali lagi, untuk orang kedua baik itu tunggal ataupun jamak semuanya menggunakan kata you. Sementara kalau untuk orang ketiga, nah ini yang sedikit sudah membedakan dengan bahasa Indonesia, karena di dalam bahasa Inggris ada dia untuk laki-laki, itu kita menggunakan he, sementara dia untuk perempuan itu sudah menggunakan she, sementara untuk selain manusia kita gunakan it. Nah itu penjelasan untuk pelaku ataupun subjek di dalam bahasa Inggris. Saya kira ini yang perlu kita pahami, kita ketahui, keterkaitan dengan subjek atau pelaku di dalam bahasa Inggris. Namun untuk apabila pelaku itu sudah digunakan menjadi objek, memang akan berubah, seperti I berubah menjadi me, you tetap you. Nah itu ada juga yang tetap, ada juga he kemudian menjadi him, kemudian she menjadi her, kemudian she menjadi her. Ya, kemudian he menjadi him, kemudian it tetap it, dan lain sebagainya. Nah itu memang sekali lagi saya sampaikan, memang tidak ada konsisten yang teratur, yang jelas gitu. Keterkaitan dengan pelaku itu juga seperti itu. Memang ya hampir seperti gambaran saya tadi di awal. Memang kalau dalam bahasa Inggris itu tidak ada konsisten di dalam berbahasa. Betul, saya katakan seperti itu. Ya. Makanya terus terang saja Ustadz, kami ini guru-guru ini mengajar siswa sudah 6 tahun, anak-anak nggak bisa bahasa Inggris. Betul nggak? Sakitnya tuh di sini ya. SMA kan nggak bisa berbahasa Inggris. Betul, karena memang ia pelik, memang tidak mudah gitu. Memang susah, betul. Karena tidak konsisten tadi, itu kita ambilkan contoh. Kami sebagai guru merasakan seperti itu. Seperti itu. Saya kira begitu, Ustaz. Terima kasih, Ustaz Tutur. Silakan. Baik, terima kasih Pak Joko. Silakan Pak Ustadz untuk lagi-lagi saya masuk naik ring yang sudah udah kosong ringnya. sudah nyerah duluan itu. Jadi gini Pak, ini kan pelaku Pak ya. Dalam Al-Quran itu ada 14. Saya sudah melalang buana kemana-mana Pak. Saya berharap pelaku dalam Al-Quran 14 ini disaingin oleh kitab tetangga kita yang itu Yahudi dan Nasrani, kitab Taurat.
Ternyata enggak juga. Nah, saya simpulkan memang pelaku ini hanya ada di Quran sekomplek ini. Nah, kalau Bapak tadi bicara dari orang pertama saya, nah Quran bicara dari sebaliknya, Pak. Saya nggak tahu kenapa kok bicara dari sebaliknya. Nah, Quran itu bicara pelaku itu dari orang ketiga dulu. Dari orang ketiga dulu. Jadi kalau dari sudut orang pertama dulu, kalau bahasa Indonesia dari orang pertama, orang bahasa Inggris dari orang pertama, Al-Quran dari orang ketiga dulu. Jadi kita hargai orang yang tidak adil dulu. Orang ketiga adalah orang yang tidak kita ajak bicara, tapi dia kita bicarakan. Nah, Al-Quran membedakan sampai 6 tingkat. Kalau tadi bahasa Indonesia cuma dia, mereka. Kalau bahasa Inggris, she, he, it, dan they. Nah, kalau Al-Quran 6. Kalau satu orang laki-laki, dia disebut huwa. Ya, huwa, dia. Jangan-jangan he itu bahasa Inggris itu dari huwa asalnya tuh, Pak. Saya pernah dialog sama seorang mualaf dari Inggris, namanya Yusuf. Ya. Bang Yusuf ini gimana nih Bang Yusuf? Ini dari huwa asalnya nih. Oh iya juga ya katanya. Saya cuma gertak doang Pak. Entah iya tangga saya nggak tahu juga. Cuman kira-kira huwa itu jangan-jangan asalnya he itu dari huwa. Huwa laki-laki. Itu setara dengan he. Kemudian, nah ini yang tidak dipunya oleh bahasa manapun di muka bumi. Saya tanya, ada nggak bahasa yang memakai pelaku 2 orang, huma? Bisa nggak kita bicarakan khusus untuk 2 orang, huma? Apakah bahasa Inggris tidak mengenal, bahasa Indonesia nggak mengenal. Bahasa lain saya korek-korek Pak, bahasa Brazil kah, bahasa Chicago kah, atau bahasa di negara di Eropa sana kagak ada Pak. Yang khusus pelakunya huma berdua. Kenapa Al-Quran membuat pelaku huma itu nanti ada rahasia khusus di situ Pak. Itu harus masuk ke kelas nanti. Kemudian lebih dari 2 baru hum. Nah, itu setara dengan Z. Jadi huma dan hum ini setara dengan Z. Cuman Z digabung aja, pokoknya lebih satu Z semuanya. Berdua Z. Al-Quran tidak, berdua setara-taranya huma dulu. Nah, bertiga hum. Kemudian untuk perempuan 1 orang kia setara dengan she. Kemudian berdua lagi, berdua perempuan huma. Kemudian khusus perempuan hunna. Dalam bahasa Inggris tidak ada khusus perempuan Z. Z itu perempuan nggak ada. Z itu campur aduk laki perempuan sama. Untuk Al-Quran, untuk Z hunna, untuk perempuan khusus ada hunna. Ada kamar khusus untuk mereka yang perempuan. Artinya apa? Dalam gramatikalnya pelaku ja Al-Quran sudah menghargai wanita. Jadi bentuk dari pelaku ini juga sudah sinyal penghargaan pada para wanita. Jadi bapak-bapak, ibu-ibu yang perempuan dalam segi gramatikal dihargai oleh Al-Quran. Jadi bapak ibu-ibu ya hargai juga karena dihargai. Jadi pelaku untuk jumlah orang ketiga, untuk perempuan khusus ada kamar khusus, nggak boleh kecampur dengan yang lain. Nah, kalau dia punya dicampur, dia masuk ke atas, ke kamar laki-laki. Jadi ada orang ketiga 6. Huwa, huma, hum. Hiya, huma, hunna. Kalau bahasa Inggris tadi kan cuma he, she, they, it 4. Kalau main bola skor 6-4. Kalau 6-4 itu menang. Yang 4 apa yang 6 menang? Tentu menang yang 6 kan? 6. Nah, sekarang bahasa Indonesia. Tadi bahasa Indonesia cuma bahasa Indonesia keseteran jauh nih. Cuma dia sama mereka, cuma 2. Ini kenapa kok dia nggak bisa membedakan laki-laki ke perempuan, Pak? Usul Pak Herman Said, kalau dia laki-laki, kalau perempuan, diu. Diusulkan nanti, Pak. Atau dio. Usulkan, Pak. Biar kita bisa bedakan dia laki-laki dan dia perempuan. Kayak bahasa Inggris, he dan she. Kan Bapak bisa diusulkan nanti, Pak ya. Dia laki-laki, dio perempuan. Yang Bapak. Jadi, untuk orang ketiga sudah Al-Quran sudah membedakan 6 tingkat. Nah, yang orang kedua, orang yang kita ajak bicara. Tadi orang ketiga, orang yang kita bicarakan, tapi kita tidak ajak dia bicara. Orang kedua, orang yang kita ajak bicara. Dalam Al-Quran, orang kedua yang kita ajak bicara adalah tempat khusus spesial. Orang yang sangat spesial, orang yang kita ajak bicara, orang yang akan kita dakwahkan nanti, orang yang kita ajak dialog. Nah, mereka harus dihargai, harus ditempatkan porsinya. Kalau bahasa Inggris, you semuanya. Mau tahu dia mau laki, mau perempuan, mau tua, mau miskin, you semuanya, bungkus you. Al-Quran tidak, Pak. Laki-laki disebut anta. Nanti bahasanya juga beda. Kata kerja untuk laki-laki 1 orang beda, anta. Kalau dia berdua jadi antuma. Banyak antum. Oleh bahasa Inggris, you semuanya, mau anta, mau antuma, mau antum, mau anti, mau antuma, antuna, bungkus pakai you. Nah, sementara Al-Quran itu enggak, ada anta, ada antuma, ada antum. Nah, perempuan anti. Jadi saya ngomong sama Pak Joko Suranto, saya pakai anta. Nah, misalnya Anda duduk jalasta, kalau ada laki-laki perempuan di sini jalasta, maka yang saya maksud adalah Pak Joko. Ada perempuan di spesinya jalasti.
Beda bahasanya. Kalau bahasa Indonesia, bahasa Inggris kan sama aja. You sit, you sit. Kalau bahasa Inggris, bahasa Quran enggak. Jalasta, jalasti. Jadi untuk perempuan satu, anti. Untuk perempuan berdua, antuma. Untuk perempuan banyak, antunna. Jadi kalau perempuan lebih dari dua, antunna. Di bahasanya beda. Kayak assalamualaikum enggak. Saya bacakan kepada Pak Joko, misalnya nih, assalamualaikum. Kalau saya maksud Pak Joko dengan Pak Herman Said, assalamualaikum. Kalau semuanya, assalamualaikum. Kalau ke perempuan, lain lagi, assalamualaikum. Nah, kalau berdua, assalamualaikum. Kalau banyak, assalamualaikumna. Cuma karena kita campur aduk, nggak tahu ya. Kadang-kadang saya kemarin di SMS ke teman perempuan, assalamualaikum. Loh. Kok saya assalamualaikum? Saya kan laki-laki sebenarnya. Biasa begitu kami Pak. Nah, kalau biasa sama perempuan, ya ki. Kalau untuk laki-laki bapak-bapak, enggak. Assalamualaikum. Nah, jadi dampak dari sama itu akhirnya menyeberang. Saya mungkin analog ini Pak Joko, Pak Herman Telkom dan Pak Herman Said. Mau nggak? Pak Herman Said asal mana nih Pak? Asalnya Pak? Aslinya dari mana? Bingung. Jakarta aja Pak, kelahiran Jakarta Pak. Dari Jawa Kak? Dari Jakarta. Oh Jakarta. Jakarta. Pak Joko Suranto aslinya mana Pak? Saya dari Solo, Pak. Ah Solo, oke. Pak saya panggilnya Mas ya Pak ya? Mas. Ya. Mas kalau perempuannya apa Pak? Mbak. Mbak. Nah, Ya. sekarang pertanyaan saya, boleh nggak semua orang Solo dipanggil Mas? Panggil Mas saja, mau Mbak, panggil Mas juga. Mas. Boleh? Ngamuk, Ya. ngamuk nanti Pak. Ngamuk nanti. Pak Herman nih orang Padang nih. Ada Uda, ada Uni. Nah semua orang Padang panggil Uda gimana? Boleh nggak Pak Herman? Dimarahin sama yang perempuan nanti. Kalau dipanggil Uda semua, kira-kira dilempar pakai cabai sama ibu kali ya? Iya. Emangnya saya siapa? Atau sebaliknya Pak, laki-laki dipanggil Uni, pasti tersinggung. Marah lagi. Oh marah dia. Tapi kita dipanggil you oleh bahasa Inggris nggak apa-apa, kita tuh anggap aja bahasanya you semua. Campur aduk you semua, kita nggak pernah protes. Dengan apa? Oh ini bahasa internasional. Nah jadi orang kedua, orang yang kita ajak bicara tuh harus dihargai Pak. Diajak dengan bahasa dia. Kenapa kok aturan kok membedakan bahasa untuk laki-laki dan bahasa perempuan? Karena di situ ada emosional laki-laki dan emosional perempuan nggak sama, Pak. Jadi sebagai aturan, karena ini orang kedua ini orang diajak bicara loh, Pak. Kalau bicara bersama pakai antum, katal tum, paham tum, kalian sudah paham semuanya. Kalau satu orang, Pak Eman, paham ta, paham ta. Nah kalau berdua, paham tuh mah, berdua pakai bahasa lain, sebeda, Pak. Jadi untuk orang kedua 6 tingkatan, Pak. Sementara Al-Quran, ya sementara bahasa Inggris cuma 1. Yang saya takut, Pak, ada kata-kata Al-Quran diterjemahkan bahasa Inggris. Misalnya kata-kata ta'lamuna. Apakah kalian mengetahui? Bahasa Inggrisnya apa tuh? You know. You know. You know. You know. Kalau diterjemahkan kembali ke bahasa Al-Quran, itu jadinya ta'lamu. Wawnanya hilang, Pak. Ada 6 kemungkinan. Ta'lamu kah? Ta'lamani kah? You know juga. Nah, saya coba presentasi sedikit Pak ya, dampak dari you orang kedua. Maaf ya, Bang Guntur, boleh saya presentasi pakai? Nah, ya. Saya kalau Betul, maaf, saya tulisnya. Kalau misalnya bahasa Al-Quran, terjemahannya dalam misalnya ta'lamuna, ada kata-kata ta'lamuna ya, ta'lamuna, diterjemahkan bahasa Inggris, ta'lamuna. Ini terjemahan bahasa Inggrisnya apa Pak? Kalian mengetahui Pak bahasa Inggrisnya Pak Joko? You know. You know it. You know kan, you know. You know. Nah, kalau ini dikembalikan ke bahasa Al-Quran, ini aslinya kan, ini bisa artinya kemungkinan ta'lamu, bisa ta'lamani, bisa ta'lamani, bisa ta'lamuna, bisa ta'lamuna, bisa ta'limina, bisa taklimina, bisa taklimani, taklamina, bisa taklamani, bisa taklimna, oke, taklamna. Nah, kita bingung nih, you know kalau dikembalikan ke teks aslinya ada terbuka 6 kemungkinan. Sementara aslinya cuma ini. Bagaimana kita kalau misalnya teks asli dibuang, ini yang ada, kembalikan ke sini, oh, ada berjudi kita. Kacau itu. Kacau sudah.
Jadi artinya apa? Nggak cukup you know. Mestinya ada you all, you apa, makanya pakai tanda kurung you all. You too. Tidak sanggup Al-Quran itu diterjemahkan bahasa Inggris kalau kata-kata pakai ta ini, Pak. Kenapa? Karena bahasa Inggris cuma kenal satu you. Orang kedua, Pak ya. Hanya kenal satu tunggal you. Itu yang parahnya kalau saya mengatakan kroposnya bahasa Inggris di situ kalau bicara orang kedua. Nah, sekarang kita pindah ke orang pertama. Orang pertama dalam Al-Quran, satu orang I setara dengan ana, kalau kami setara dengan we. Nah, itu sama proporsinya. Sebenarnya juga sama. Jadi Al-Quran dari kanan ke kiri, Pak. Dari orang ketiga, orang kedua, orang pertama. Jadi patokan kita ada di orang ketiga, bukan di orang pertamanya. Jadi sekali lagi, pelaku dalam Al-Quran itu 14 ya. Jadi jangan-jangan tangan kita nih 14. Tangan saya selalu mengatakan tangan. Ruas tangan kita 14. Di sini ada kata jangan-jangan di tangan kita ini ada siapa pelaku. Huwa, huma, hum. Iya, huma, huna. Anta, antuma, antum. Anti, antuma, antuna. Ana, nahnu. 14 pas. Jangan-jangan tangan kita ini untuk itu. Nanti kalau bapak-bapak dikubur, ditanya pelaku oleh malaikat, nggak tahu, itu tangan lu bawa kemana aja selama ini kita. Kan itu untuk hitung pelaku itu. Huwa, huma, hum. Iya, huma, huna. Anta, antuma, antum. Anti, antuma, antuna. Ana, nahnu. Pelaku ini adalah fondasi dasar dalam memahami Al-Quran. Akar kata 3 huruf, lalu pelaku 14 itu fondasi dasar. Tanpa kenal pelaku, kita tidak mungkin memahami Al-Quran. Karena Al-Quran itu kemasukan sudah punya pelaku. Jadi 14 banding tadi bahasa Indonesia 6, banding bahasa Inggris 7, bahasa Indonesia tambah bahasa Inggris cuma 13, Al-Quran 14. Masih kalah kalau itu digabung. Jadi kalau ibarat berantem ini Pak, Bara bertinju nih bahasa Indonesia sama bahasa Inggris digabung lawan bahasa satu belum sanggup melawannya. Ya, sedikit Ustaz, tambahan sedikit. Silakan. Kalau dalam bahasa Inggris memang kalau sudah masuk dalam susunan bahasa, susunan kalimat itu pelaku itu memang diurutkan dari orang ketiga, Ustaz. Saya ambilkan contoh misalnya orang kedua dengan orang pertama itu selalu kita temukan pastikan dari you and I. Tidak pernah orang mengatakan I and you. Ini supaya juga difahami. Ini dalam bahasa Inggris juga ada seperti itu. Artinya penghargaan orang ketiga itu memang ada sebetulnya di situ. Tetapi kami memang ya hanya terbatas untuk kata-kata itu penggunaannya seperti you, ya bisa untuk subjek, bisa untuk objek, kemudian itu bisa untuk tunggal, bisa untuk jamak, ya betul. Nah itu kan bisa susah membedakan nanti you tunggal, you jamak, nyampur, ya kan? Mana you lontong, mana you gado-gado kan susah bedanya nanti. You semua ya Pak ya. Pokoknya orang kedua dibungkus tetap sama you semuanya ya. Mau laki, mau perempuan, mau 1 orang, mau 3 orang, mau 7 orang dibungkus pakai you semuanya. Nah itu mungkin yang saya merasakan agak maaf Pak ya tanda petik ya agak kurang memahami manusia kali ya. Karena ini orang kedua ini orang kita ajak dialog, Bapak. Yang hatinya kita sentuh, yang jiwanya kita hargai. Kalau kita panggil you semuanya, saya terus terang nggak kalau panggil you tuh agak apa saya. Saya memahami gramatikal Quran kayaknya you, bro, panggil itu nggak nyaman saya panggil, apalagi panggil bro, nggak nyaman itu. Ya itu entah nggak tahu saya apa karena dampak dari pelaku Quran ini nggak tahu juga saya. Jadi itu Pak ya. Nah, untuk itu karena tadi sudah cara kita pelaku dalam Al-Quran, pelaku dalam bahasa Inggris, dalam bahasa Indonesia, saya serahkan kepada Mas Guntur dan Pak Herman Telkom untuk memberikan suatu kesimpulan. Nah, mana yang lebih tepat, mana yang lebih bagus yang dari segi pelakunya. Silakan Mas Guntur. Kita masih ada 2 atau 3 poin lagi untuk kita bicarakan. Ya, silakan. Baik. Mungkin Pak Herman terlebih dahulu lah untuk memberikan satu kesimpulannya di sini karena beliau adalah seorang praktisi atau penganalisa gramatika bahasa Al-Quran. Silakan Pak Herman, waktu dan tempat dipersilakan. Ya, terima kasih Mas Guntur. Dengan mengetahui pelaku ini, kita akan tahu ini misalnya satu ayat ini kemana arahnya gitu. Arah dari ayat ini kepada saya, kepada siapa gitu, orang pertama, orang kedua, orang ketiga. Sehingga kita nggak salah lagi gitu. Dengan melihat aja udah ketahuan gitu, Mas Guntur. Mungkin itu saya kesimpulannya dari saya. Ya, baik. Nah, ada lagi Pak Herman?
Oh, itu Mungkin yang aja. perlu ditambahkan. Oke, baik. Nah, terima kasih Pak Herman atas kesimpulannya untuk pelaku ya, untuk pelaku di dalam gramatika bahasa Inggris, bahasa Arab, dan bahasa Indonesia. Oh, kita Kalau menurut sebentar saya, Mas Sugor, kita tidak belajar bahasa ya. Arab. Kalau bahasa Arab Bang Yogi yang boleh hebat, kita belajar Quran, Pak. Al-Quran, bahasa Al-Quran. Iya, mohon maaf saya tadi salah kata. Soalnya nanti Bang Yogi yang paling hebat bahasa Arab. Dia di Arab tinggal kan? Iya, bahasa Al-Quran demikian. Ya, kalau yang saya ini sih, saya tangkap tadi uraian dari ketiga narasumber itu ya, di bidangnya masing-masing. Memang bahasa Al-Quran lah yang lebih unggul di sini untuk dalam hal pelaku gitu ya, memanggil pelaku atau si pembicara dan orang yang dibicarakan itu lebih detail, lebih spesifik. Karena di sana dalam bahasa Al-Quran itu adanya gender, lebih terlihat gitu gendernya di sana. Untuk dia laki-laki seorang diri, dia wanita seorang diri, ataupun dia seorang laki-laki berdua, lebih dari 2 orang, itu lebih detail, lebih spesifik. Dan lebih dikenali gitu. Sedangkan di dalam gramatika bahasa Inggris dan bahasa Indonesia tidak ditemukan tuh kata-kata seperti itu, gramatika seperti itu. Demikian. Walaupun ada ditemukan, tapi tidak konsisten seperti apa yang dikatakan oleh Pak Joko ya, bahwa memang terkadang gitu ya, terkadang her juga misalnya menggunakan kata her gitu kan untuk bahasa Inggris, tetapi ketika dia hernya itu kan dia perempuan sendiri ya Pak ya, Pak Joko ya Pak ya. Pemilik itu ya, pemilik ya. Pemilik, artinya pemilik, tapi bukannya bukan kata ganti gitu ya. Jadi hanya menentukan pemiliknya aja. Jadi tidak bisa dibandingkan atau tidak bisa disejajarkan dengan bahasa Al-Qur'an. Untuk kalau untuk wanita itu kan hiya ya, begitu ya Ustadz Rizal ya. Jadi memang tidak bisa dibandingkan, tidak ada untuk bisa dibandingkan untuk bahasa Al-Qur'an. Demikian. Mungkin bisa dilanjutkan lagi Ustadz Rizal. Halaman materinya silakan Ustadz. Sekarang kita masuk poin ketiga. Saya nggak tahu nih udah sesak napas Pak Herman Said banget enggak nih. Sudah 2-0. Skor berapa nih? 2-0. Sebentar lagi hat-trick. Masya Allah. Sang ya. Oke. Yang ketiga kita bagaimana pembentukan akar kata digabung dengan pelaku tadi. Apa konsekuensi dari pelaku dan akar kata? Nah, dalam Al-Quran akar kata itu sudah kemasukan pelaku. Jadi setiap kata kerja sudah pasti ada pelaku. Karena kalau pelaku kata kerja tidak punya ada pelaku, berarti bukan kata kerja. Jadi kata kerja yang sederhana pun sudah punya pelaku. Yang seperti saya bilang tadi, yang 3 huruf tadi. Kafara, kataba. Nah, akar kata dalam Quran itu sudah punya pelaku dan bentuknya sudah ada. Bentuknya past tense dan pelakunya huwa. Artinya dia laki-laki. Kalau dalam bahasa Inggris itu mungkin he. Jadi kalau disebut go, itu sudah terkandung arti he yang pergi. Apakah bahasa Inggris ada begitu? Nggak ada ya. Bisik-bisik aja Bang Guntur. Kalau hanya go ditulis, dalam bahasa Inggris cuma go doang, nggak ada artinya. Al-Quran itu ada tuh, go itu andaikan grammar Quran itu, grammar bahasa Inggris sama dengan Quran, ditulis go, berarti di situ tuh he yang go. Pelakunya he. Dan bentuknya past tense. Kalau bahasa Inggris itu tidak ada pelaku ya, nggak ada. Bahasa Indonesia juga nggak ada. Nah, itu kata Quran, kata kerja sudah kemasukan pelaku. Nah, mungkin saya sedikit tambahan dulu sebelum saya tanya ke Pak Herman Said dan kepada Pak Joko. Misalnya bahasa Indonesia memakai gramatika Quran dalam bentuk kata kerja, maka Bapak akan menemukan saya makan tuh, saya tidur tuh, kami makan nah, dia makan, kalian makan ta. Bapak nggak pernah dengar kata itu kan? Ya karena memang beda. Nggak ada begitu. Nah, cuma Al-Quran yang begitu. Bahasa Inggris juga nggak ada kan? Misalnya yang ada cuma she dan he dan she. Kalau begitu you nggak ada. Misalnya membuka, you open ta, atau we open na, I open to. Nggak ada ya Pak Joko ya? I open, you open aja. Tapi open ta, open ti, open to nggak ada ya. Nah, mungkin karena ini hanya satu dalam dunia ini yang begini,
Mungkin paling enggak bahasa serumpun, bahasa Ibrani ya, Pak. Saya nggak tahu ya, saya belum pernah ya. Tapi saya katakan bahasa seperti ini mengikat kata kerja dengan pelaku supaya jangan ada sedikit pun peluang untuk disalahartikan. Begitulah bahasa kitab suci, Pak. Jadi kalau saya makan, betul-betul saya makan, nggak boleh kamu makan. Nanti kan disalahartikan orang. Jadi jangan-jangan nanti Nabi A berubah jadi Nabi B. Ini enggak, Pak. Mungkin di sini saya coba akan tulis dulu langsung, Pak ya. Saya boleh menulis langsung, Pak ya. Karena ini tidak ada dalam bahasa manapun. Nanti Bapak saya berikan kesempatan untuk menanggapi baik Pak Joko ataupun Pak Eman ataupun Pak Eman. Misalnya tadi kan saya bilang, misalnya saya tulis kata-kata kataba 3 huruf ya. Artinya menulis. Nah, di sini sudah berlaku bentuk. Ini sudah bentuk past tense. Ini sudah bentuk past tense. Past tense dan sudah ada pelaku, yaitu he. Jadi kalau saya tulis kataba, dia telah menulis. He write. Bahasa Indonesia menulis apa Pak? Bahasa Inggrisnya he write ya. Bentuk lampaunya he wrote ya. Bentuk lampaunya Pak Joko. Pak Joko, silakan Pak Joko. Pak Joko, bahasa Inggris kalau saya tulis kataba telah menulis apa bahasa Inggrisnya Pak? He wrote. He wrote. He wrote. Wrote ya. Nah, kalau saya tulis kataba itu sudah merupakan sudah ada bentuknya past tense dan pelakunya he. Sudah ada. Sudah punya. Nah, Jadi sudah masuk. Sudah masuk. Nah, untuk pelaku yang lain pakai rumus, Pak. Nah, saya di sini rumus ini yang saya juga kadang-kadang merinding, Pak. Ada nggak dalam bahasa yang bisa? Padahal kan bahasa itu is are, bahasa itu seni. Bahasa itu bagaimana menampakkan sebuah yang tidak bisa diukur. Nah, sementara Quran, walaupun dia bahasa, tapi bisa diformulasikan, bisa dirumuskan. Nah, itu yang saya kadang-kadang berpikir apakah kok bahasa Padang itu apa ya? Dia terlonggar tapi diikat. Buah senta itu apa? Buah senta itu Pak Imam kita tahu. Dia terikat tapi longgar. Dia longgar tapi terikat. Bagaimana membahasakan ke bahasa Indonesia? Dia terikat tapi longgar. Dia longgar tapi terikat. Kalau orang terikat nggak longgar, kecekik, Pak. Ya kalau yang namanya terikat tapi kuat, kecekik. Atau longgar tidak terikat, lepas. Dia enggak ini. Dia longgar tapi terikat, dia terikat tapi longgar. Bahasa muter-muter ya. Bahasa apa ini? Oke. Jadi kataba. Kalau untuk pelaku yang lain itu rumusnya ada, Pak. Ada rumus. Setiap pelaku itu berbeda-beda. Misalnya untuk gua kataba, untuk huma kataba, berubah. Untuk hum katabu, untuk ia katabat, untuk huma katabata, untuk hunna katabna. Semua berubah. Untuk anta katabata, untuk antum pelakunya antuma katabtuma, untuk antum katabtum, untuk anti katabti, untuk antuma katabtuma, untuk antuna katabtunna, untuk saya anak katabtu, untuk kami nahnu katabna. Nah, dalam bahasa Inggris he write. Kemudian kalau kami we apa? We sama aja kan? Sama. Untuk I orang juga kan? Sama. Al-Quran semua berbeda. Jadi id, katanya ini yang irregular kan. Sekarang yang reguler, Pak. Sambil yang reguler. Yang reguler open. Ini bentuk past tense ya. Yang reguler, Pak. I open. Open. I open. Reguler ya, Pak ya? Ya. Open kan. She I open. Open ya, Pak ya? Setuju, Pak? Ya. We open. Nah, itu untuk past tense-nya id semua, Pak ya? Betul. Nah, Al-Quran juga mengenal ID juga. Cuman masing-masing pelaku ID beda-beda. Kalau untuk he, ID-nya mungkin he untuk tetap dia biasa. Kalau untuk I, ID-nya jadi to. Untuk we, jadinya ID-nya jadi na. Jadi masing-masing pelaku ID-nya beda-beda. Tanda kata kerja lampau itu beda-beda. Nah, sehingga tanpa disebut pun misalnya tanpa misalnya di sini Pak ya, maaf. Boleh ya? Katabtu. Anak saya menulis katabtu misalnya. Anak katabtu. Nah, katabtu nahnu misalnya ya katabna. Nahnu katabna. Nah, kalau misalnya anta ya. Anta katabta.
Ada rumusnya. Ini ada rumus nanti. Nah, sekarang andaikan saya buang ini, saya buang pelaku. Ini sudah tahu menulis apa? Katabtu, saya menulis. Katabna, kami menulis. Katabat, katabta, engkau menulis. Tanpa menuliskan pelaku. Nah, kalau bahasa Inggris bisa nggak? Misalnya, he open, ya, I open, we open. Saya buang ini. Pertanyaan saya ke Bapak, yang open siapa tadi? Nggak bermakna. Nggak ngaku, nggak ada yang ngaku. Nggak saya, kata itu. Siapa yang buka? Bukan saya. Jadi, kalau bahasa Inggris, bahasa Al-Quran, dibuang pun pelakunya, karena di sini sudah masukkan pelaku. Sudah ada dalam kata kerja itu pelaku. Ada. Jadi, yang anak tuh ini. Tuh ini mewakili anak, saya. Ini nah ini mewakili nanu, yang tak ini mewakili anta. Nah, sekarang pertanyaan saya, ada nggak bahasa di muka bumi ini yang kata kerjanya diikat oleh pelaku? Jadi kata pelaku itu ada di situ, sehingga ini kata kan nggak bisa terjemahkan dengan lain. Yang menulis itu aku, bukan kamu. Yang menulis itu kami, ya bukan kamu, bukan siapa-siapa. Yang ini menulis itu bukan anta, bukan si Anti, bukan si Tuma. Jadi tidak bisa, misalnya gini, Ali misalnya saya menulis buku. Nah, orang iseng beda, kami masih bisa. Tanpa merubah kata kerja menulis saya menulis buku bisa. Tapi kalau Al-Quran enggak, saya menulis tuh buku. Kalau kami menulis kalau bahasa Indonesia sama dengan bahasa Al-Quran, menulislah buku. Nah, kalau misalnya engkau laki-laki, engkau menulis buku. Nah, kalau perempuan, untuk perempuan, engkau menulis di buku. Nah, beda lagi itu. Menulis di buku. Jadi kalimat tadi ada di sini. Nah, tanpa menyebut engkau, orang udah tahu. Tanpa menyebut kami, orang udah tahu. Tanpa menyebut saya udah tahu. Jadi kata kerja kemasukin pelaku. Nah, ini topik kita poin ini. Nah, sekarang saya mungkin mohon informasi dari Pak Eman Said, Pak Joko, bahasa mana yang kalau memang dia bahasa Inggris kagak ada, bahasa Indonesia kagak ada nggak minimum Bapak kasih tahu saya. Oh Pak Rizal, di Brazil ada loh bahasa begini, di suku pedalamannya boleh. Oh di Irian Jaya ada suku pedalamannya bahasa ini boleh juga. Atau di daerah Madagaskar, daerah yang di hutan sana tuh ada kayak gini. Silakan. Ada nggak bahasa yang memang kata kerja itu kemasukan pelaku? Silakan Pak Herman Said dari bahasa Indonesia dulu. Ya. Terima kasih Pak Ustadz. Dari penjelasan Bapak itu ya ini sangat beda sekali dengan bahasa Indonesia. Ya di bahasa Indonesia tidak bisa menyatu antara kata kerja dengan subjeknya, itu pasti terpisah. Ya tidak ya itu ya SPOK lah itu harusnya tidak jadi satu seperti tadi yang Bapak sampaikan ya. Tadi saya menulis jadi satu. Ya. Jadi satu. Kalau menurut bahasa Indonesia itu berarti sudah kalimat itu, Pak. Ya. Sudah kalimat. Bahasa Indonesia itu di situ sudah ada pelaku. Tapi kalau di bahasa Indonesia ya harus terpisah antara pelakunya dengan subjeknya, Pak. Apalagi diuraikan tadi lagi, ya. Jelas sekali, Pak. Jelas sekali gitu berbahasanya kalau orang yang sudah mempelajari dari bahasa Quran akan lebih ya jelas lah Pak siapa yang menjadi yang mengerjakan sesuatu itu siapa, apakah perempuan, laki-laki ya atau satu orang, itu jelas sekali. Demikian Pak di bahasa Indonesia kemungkinan juga di dunia tidak ada itu. Nggak ada ya. Mungkin saya belum pernah dengar ya selama ini. Belum pernah dengar. Jadi kalah lagi. Pak, saya tanya Pak, kalau Bapak iya, Pak. Tidak ada bahasa dunia, beda sekali Pak, beda sekali dengan bahasa. Sadar nggak Bapak selama ini bahwa Al-Quran itu bahasa seperti ini? Sadar nggak Bapak sebagai pemilik Quran bahwa bahasanya itu kata kerja tergabung dengan satu kata dengan pelaku? Sadar nggak Bapak selama ini? Iya, selama ini kita baca saja, tapi setelah begini Pak, kita tadi Pak sudah bisa jadi mengartikannya nanti kalau kita pelajari ini lebih jelas Pak. Iya. Lebih jelas pelakunya siapa, tidak abang-abang lagi. Siapa mengerjakan ini? Walaupun sudah ada di dalam satu kata, kita sudah menerka, sudah tahu harus demikian si pelakunya. Begitu Pak. Oke. Saya ke Pak Joko lagi Pak. Pak Joko Suranto, silakan Pak Joko. Baik, terima kasih Pak kesempatan waktunya. Kalau di dalam bahasa Inggris ya mungkin tidak jauh berbeda dengan bahasa Indonesia.
Hanya mungkin satu kata atau satu kalimat yang mungkin sedikit berbeda dengan kalimat yang lain. Saya ambilkan contoh misalnya saya pergi, itu kita gunakan kata I go. Kemudian kalau si, kemudian goes, di situ berubah memang untuk kata kerjanya. Walaupun memang di situ memang tidak menyebutkan subjeknya. Goes itu sendiri memang tidak menyebutkan subjeknya, tetapi memang di situ kata kerjanya harus berubah gitu. Kata kerja itu harus berubah. Ini dalam kondisi atau dalam waktu yang sama. Dalam waktu yang sama ya tadi ya, kita tidak bicara untuk yang past tense ataupun present continuous. Tetapi kalau misalnya subjeknya I, maka di situ kata kerjanya go. Kalau sudah si, maka goes. He jadi goes, kan gitu. Nah itu sedikit yang membedakan. Sementara kalau di dalam bahasa Al-Quran yang tadi Ustadz sampaikan, di dalam kata kerja itulah sudah termuat pelakunya, kan gitu Ustadz ya. Nah itulah yang memang tidak terdapat di dalam bahasa Inggris. Begitu Ustadz. Kalau ada bahasa yang Bapak tahu, bahasa dunia yang lain Pak, bahasa Rusia, bahasa Prancis, atau Bapak pernah dengar bahasa Jerman, ada nggak? Tidak pernah kita temukan, Ustadz. Tidak pernah kita temukan. Nggak ada ya Pak ya? Tidak. Nah, kenapa kita mau sini Pak? Saya coba contoh satu Pak. Nanti saya selalu pakai bahasa Indonesia dulu. Saya lebih banyak menulis saya. Misalnya gini contohnya. Efektifnya bahasa Quran itu ya. Kenapa dia mudah? Saya tulis gini. Ali dan Ani pergi ke sekolah ya Pak ya. Paham ya Pak ya? Dia memakai sepatu baru. Oke, Pak. Nah, siapa yang pakai sepatu baru, Pak, dalam Indonesia, Pak? Ali dan Ani pergi ke sekolah. Dia memakai sepatu baru. Siapa yang pakai sepatu baru, Pak? Ada dua orang, nggak jelas dia aja. Hah? Nggak jelas. Yang tidak jelas, Pak. Nggak jelas ya? Dia yang tidak jelas. Dia yang tidak jelas. Nah, kalau bahasa Inggris ada Pak. Bahasa Inggris gimana Pak? Kalau rasanya yang memakai Ali ganti dengan dianya itu harus pakai he atau tidak pakai si? He. Ada. Tanpa menyebut Ali cukup ganti he. Ya. Kalau bisa si Ani cukup ganti si. Ya. Berarti kan lebih bagus bahasa Inggris Pak ya? Ya. Nah, tapi harus disebutkan he dan si ya Pak Joko? Ya. Nah, aturan gimana? Apa begitu juga? Enggak, Pak. Nggak perlu nyebut he dan si. Nggak perlu ini. Cuman merubah ini. Kalau Ali memakai sepatu baru, berarti si Ali. Kalau si Ani memakai sepatu baru, memakai sepatu baru. Nah, berarti si Ani memakai sepatu baru. Hanya dengan menambah kata kerjanya dari huruf tertentu. Rumus. Memakai sepatu baru, orang tahu si Ani ini. Tapi kalau memakai sepatu baru, berarti si Ali. Tapi kalau kedua-dua memakai sepatu baru, memakai. Jadi memakai kalau kedua-duanya, andaikan bahasanya sama, memakai sepatu baru. Jadi memakai, sekarang memakai sepatu baru. Berarti keduanya memakai sepatu baru. Kalau satu orang memakai sepatu baru, si Ali memakai. Kalau si Ani memakai. Kalau kedua-duanya memakai. Adakah bahasa seperti itu di dunia ini, Pak? Ada, Pak? Nggak ada. Ah, Mas Guntur yakin aja nggak ada nanti di lecture ada tuh di Amerika sana di paling selatan sekali ada di daerah kutub ya. Kita belum, Anda yang belum piknik katanya gimana Mas Guntur? Kita dianggap belum piknik nanti gimana? Tinggal dibuktikan saja. Oh, oke ya. Oke. Karena aturan begini. Sekarang silakan Pak Herman sama Pak. Ada kira-kira nggak bahasa yang bentuknya seperti ini? Dan saya mengatakan sampai sekarang belum ketemu saya. Atau tulisan yang kayak tulisan Korea itu Pak. Gini, apa tulisannya itu? Ada nggak yang begitu? Begitu nggak bentuknya? Gini. Huruf kayak gini apa tuh? Ada nggak gitu bentuknya? Karena kita nggak tahu aja kali. Nggak tahu. Nggak ngerti Tat. Atau yang bahasa India tuh yang belo-belo tuh yang gini. Ada nggak gitu? Kira-kira ada nggak kemungkinan Pak? Bahasa
kata kerja digabung dengan pelaku. Ada nggak kira-kira kemungkinan bahasa yang ada di dunia, Pak? Nggak ada, Pak. Nggak ada. Nggak ada. Atau ya? mungkin nanti kita perlu undang kali ya, ahli bahasa Jepang gitu. Mungkin Pak Ustadz. Kita ya. Episodenya banyak sekali, Pak. Berapa bahasa nanti? Bisa jadi. Betul. Bisa bahasa Jepang, bahasa Korea, bahasa Cina. Mungkin tulisannya beda-beda, Pak, Boleh. mewakili. Jadi gini, Pak, yang mewakili aja. Biasanya bahasa huruf-huruf yang kayak pagar-pagar semua tuh satu, bahasa Mongolia. Lalu huruf yang gulung-gulung bahasa India bisa apa satu. Lalu kayak huruf Rusia sama huruf apa berapa sama satu undang. Nah, mungkin kita bandingkan nanti apa bahasa mereka. Insya Allah. Nah, gitu mungkin lebih internasional lagi, Pak. Kita harus menggaungkan bahasa, memang bahasa Quran itu bahasa langit, Pak. Bahasa apa? Silakan komentar dari Mas Guntur dan Pak Eman mungkin dari poin akar kata ini dan pelaku itu digabung sehingga dalam Al-Quran itu akar kata itu atau kata kerja sudah kemasukan pelaku. Ada konsekuensinya, Pak. Kata kerja kadang-kadang ditambah lagi pelaku. Itu penekanan pekerjaan. Misalnya gini. Katanya misalnya kata tu. Misalnya ada kalimat kata tu. Misalnya kata tu. Aku telah menulis. Kalau ditambah di sini anak, itu udah penguatan, penekanan. Aku betul-betul telah menulis. Nah, kalau ditambah pelaku di depan. Anak katabtu, itu yang main-main, Pak. Itu sudah marah tuh orang. Karena kalau katabtu aku tak menulis biasa. Kalau anak katabtu, berarti ada yang menuduh dia enggak menulis. Aku kan betul-betul menulis loh. Nah, dalam ini banyak kali aturan seperti ini, Pak. Coba Bapak bandingkan ini. Ada contoh ya. Inna nahnu nazalna. Bapak bisa baca surat apa ini, Mas Guntur? Surat Inna nazalna dzikra. Surat apa ini? Surat Sungguhnya ya. Inna nahnu nazalna. Sesungguhnya kami menurunkan. Artinya apa ini? Kami itu betul-betul menurunkan loh. Menurunkan. Jadi jangan main-main. Jadi ini sudah 3 kali. Sesungguhnya kamilah yang menurunkan. Ada nggak grammar bahasa Indonesia kayak gitu? Kamilah yang menurunkan. Itu artinya apa? Penekanan kami betul-betul telah menurunkan. Tanpa kalau kita ulang kami kayaknya bosan dengarnya. Tapi kalau ini enggak, Pak. Inna, nahnu, sama-sama kami artinya, tapi satu inna, satu nahnu, satu na di belakang. Jadi tidak membosankan walaupun kata kami muncul 3 kali, tidak pernah membosankan kata kami itu. Coba bahasa Indonesia. Kami turun. Oh, ngapain kami sering-sering amat, kayaknya orang nggak dengar pasti kita protesnya. Tapi aturan tidak. Jadi itu salah satu bentuk akar kata dibaca dengan pelaku, dan kalau ditambahkan pelaku di depannya berarti pekerjaannya betul-betul luar biasa. Ya, itu ya, penekanannya luar biasa. Itu Mas Guntur dan Pak Herman Perkom ya, 3 poin paham. Mungkin masih ada 1 poin lagi nanti poin pola. Silakan dikomentari dulu poin ketiga ini apakah sudah terkapar KO bahasa Indonesia dan bahasa Inggris atau tidak ada perlawanan lagi. Tanya dulu deh, hitung dulu deh sampai 8 kalau masih bangkit. Kita lanjutkan pertandingan. Tentunya nggak bangkit lagi. Sudah 3 kali jatuh. Ya. Baik, terima kasih Ustaz Rijal. Saya persilakan untuk Pak Herman. Silakan untuk memberikan tanggapannya. Silakan Pak Herman. Terima kasih Mas Guntur. Memang luar biasa. Itulah makanya kita semakin tertarik untuk belajar. Saya baru di umur ini sangat luar biasa tertarik. Sehingga ada kesempatan selalu saya manfaatkan. Banyak yang sudah kita tidak tahu, padahal itu kita baca terus Al-Quran, tapi kita nggak ngerti. Berlalu aja Mas Guntur. Jadi mulai sekarang ya kita berusaha semaksimal mungkin memahami semuanya lah gitu ya dari bentuk kata ini. Ini tuh luar biasa. Masya Allah. Iya. Ada lagi Pak Herman yang perlu ditambah? Ya, baik. Terima kasih Pak Herman atas tanggapannya yang sangat luar biasa. Ya, kalau dari saya sih, saya sebenarnya sama seperti Pak Herman ya. Benar-benar mengagumi, sangat mengagumi
dan memang telah lagi-lagi terbukti ya untuk yang ketiga kalinya bahwa bahasa Al-Quran lebih unggul dari bahasa Indonesia dan bahasa Inggris. Yang memang kali ini dikontrakan ya, walaupun lawan dua, tapi sudah kalau ibarat bermain sepak bola, bahasa Al-Quran itu telah menciptakan gol, 3 gol hat-trick. Kalau ibarat bertinju nih sudah 3 kali KO itu ya. Sudah 3 kali KO, begitu demikian. Baik, saya serahkan kembali untuk Pak Ustadz Rizal. Apakah masih ada yang perlu? Masih ada 1 poin lagi. Sebenarnya ada 10 poin lagi lebih Bang Guntur, tapi dia cukup 4 aja. Takutnya nanti nggak takut lagi, nggak ada perlawan lagi nanti kan. Masya Allah ya. Silakan Ustadz Rizal. Sekarang kita bicara pola, keempat pola. Kalau pola dari bahasa Inggris, bahasa Indonesia paling spoke ya. Sebenarnya pola dalam Al-Quran bukan begitu ya, bukan spoke itu ya. Pola itu adalah satu kata merubah diri menjadi beberapa bentuk dengan kata dasar yang sama. Misalnya kalau saya coba bahasa Indonesia, Pak Herman, coba merubah kata makan tetap menjadi kata kerja. Berapa buah Bapak bisa merubahnya dalam bentuk kata kerja? Makan. Atau yang Bapak tahu? Mic-nya Pak, mic. Pak Herman Said. Enggak, Pak Herman Said ya. Silakan, ya Pak, makan ya. Bisa di dalam bahasa Indonesia bisa makan. Ya. Makanlah, memakan. Memakan. Nah, kata kerja apa? Makanan nanti. Kata kerja aja. Makan. Kata makan. Memakan. Makanlah. Makanlah, bentuk versi aja. Memakan aja. Makan. Memakan, Pak. Memakan artinya apa tuh? Apa beda makan dengan memakan? Apa makan ya? Makan dengan memakan apa bedanya? Saya makan. Sama beda apa? Saya makan. Saya memakan. Iya. Apa bedanya? Bedanya kalau awalan me ini sedang terjadi, Pak. Kalau makan tanpa me? Sama juga. Itu namanya asumsi. Pokoknya asal beda aja, tambahin 1 deh. Berarti nggak lolos sama ujian, Pak. Kalau saya memakankan boleh. Berbeda. Saya makan dengan saya memakankan. Cuman bahasa Indonesia ini kata makan nggak terpakai lagi. Saya menyuapi. Sudah berganti katanya menyuapi. Bukan kata makan lagi. Saya menyuapi. Ya kan, memakankan itu memberi makan pada orang lain. Menyuapin. Nah, sekarang saya kembali ke kata makan. Bisa nggak Bapak rubah kata makan itu, atau kata yang paling gampang lah, kata makan atau kata keluar, atau Bapak punya usul nggak? Apa yang bisa? Saya keluar. Kata keluar, kata keluar tanpa mengikuti kata keluar, berapa buah Bapak bisa berubah kata keluar ini? Nggak bisa. Apa lagi? Nggak bisa. Saya mengeluarkan lain lagi ya. Oke. Nggak apa-apa, tapi tetap ada kata keluar. Ada. Apa? Saya mengeluarkan. Saya keluar. Saya mengeluarkan. Oke. Apa lagi? Pakai saya, Pak ya. Harus pakai saya kan? Kalau keluarkanlah. Antara kata keluar dengan mengeluarkan akan 2 bentuk nih. Iya. Masih ada kata keluar, tetapi sudah berbeda artinya. Iya. Kalau keluar, saya keluar. Kalau saya mengeluarkan, saya mengusir. Beda, iya Pak. Beda arti lagi Pak. Nggak apa-apa, beda. Tapi mesti ada kata keluarnya. Ada lagi yang lain? Bapak mikir-mikir, kalian 2, 3. Keluaran. Nggak umum itu ya. Nggak. Itu kata benda, ya kata kerjanya aja. Kata kerja. Keluar. Keluar, saya keluar. Mengeluarkan masih kata kerja. Iya. Susah sekali bahasa Indonesia, Pak. Iya. Jukir balik kita paling banyak 2, 3, Pak. Iya. Oke. Sekarang bahasa Inggris katanya. Ada nyerah, ada nyerah. Nah, 2. Saya makan. Saya. Kayaknya pertanyaan aneh-aneh aja nih katanya. Kayaknya nggak bisa lagi Pak Ustadz itu. Udah 2 ya. Oke. Sekarang tanya bahasa Inggris. Keluar bahasa Inggrisnya apa, Pak? Exit. Kata kerjanya. Kalau kata kerja kita gunakan Pak, get out. Get out. Oh, 2 kata ya Pak ya. Oh, yang satu aja, get aja Pak. Ambil get. Ya, atau kata kerja yang lain lah, kata kerja yang lain. Bapak boleh kata kerja yang lain. Makan aja makan. Atau mungkin makan. Eat. Oke, eat.
yang nggak banyak eduk. Nah, sekarang kata makan, Bapak rubah bisa dengan bentuk kata kerja berapa macam? Kita ada 4, Pak. Coba. Eat, at, Berubah. eaten. Oh, itu bentuk Berubah. telah. Itu masih tetap sama-sama bentuk telah. Itu hanya bentuk telah dan apa? Eating. Tetap masih satu bentuk. Kerja. Kalau bentuk past tense to. Kalau bentuk apa to. Jadi misalnya eat itu lampau. Bentuk lampau aja. Ya, ada itu bentuk. Misalnya ini makan, saling makan, makan enak, memakankan. Bisa ada nggak kata makan itu antara makan enak dan makan tidak enak berbeda nggak? Kalau bahasa Jawanya Semuanya eat, tidak ada. Kalau bahasa Jawa ada Pak, dahar sama apa lagi? Makan, dahar, mangan. Ah, dahar, ngerti, masih lengkap bahasa daerah, Pak. Ada. Kalau apa beda makan dengan dahar, Pak? Mangan dengan dahar, kalau dalam bahasa Jawa, dahar itu untuk orang yang kita hormati, Ustaz. Ya. Mangan. Kalau mangan itu untuk sesama, misalnya saya dengan adik saya boleh. Ya. Nah, masih mending ya bahasa daerah pada dibanding bahasa Inggris ya. itu yang masuk pola tadi. Nah, Al-Quran mengenal pola sampai 10. Jadi satu kata itu berubah 10. Bisa berubah 10. Jadi misalnya tadi kata makan. Nah, di sini ada kata makan, saling makan. Saling makan. Ada minta makan. Dia satu kata. Minta makan, pura-pura makan. Ada lagi, Pak. Kan ada orang pura-pura makan itu. Jadi misalnya orang makan, dia karena dia melayani tamu, jadi dia karena nasi nggak ada, jadi dia hanya pura-pura makan aja. Dia harapan dia mendapat tamu dia. Misalnya ini nasi hanya untuk makan satu orang. Ya, tamunya ada. Jadi dia nggak enak sama tamu, dia silakan tamu makan. Nah, dia tinggal pura-pura makan. Nah, pura-pura makan dia. Itu ada bahasanya tuh, Pak. Jadi itu yang disebut dengan pola. Di pola satu kata berubah menjadi macam-macam sampai 10. Nah, rata-rata satu kata berubah menjadi 5 dan 6 sampai 6. 5 sampai 6. Jadi kata makan berubah 5 6. Itu baru dari segi bentuknya. Belum lagi dari segi pelakunya. Kalau pelakunya berubah menjadi 14. Jadi kalau 5 perubahan kali 14 itu baru satu kata. Belum lagi bentuknya 3 kali 5 tambah kali 14 6 berapa? 70 kali 2 tambah 70. 140. Tambah 6 jadi 100 kata kerja bentuk perintah 146. Satu kata berubah jadi 146 bentuk. Itu baru bentuk kata kerja. Kata bendanya kali banyak lagi. Berapa tuh? 200. Jadi satu kata berubah jadi 200 itu yang nggak bisa diimbangi oleh bahasa manapun. Susah. Jadi akhirnya apa? Ada kata-kata tertentu yang cuma mendekati bahasa Al-Quran itu sendiri. Misalnya ada kata-kata khada'a kita. Khada'a. Ya. Ini khada'a. Kalau khada'a ini namanya menipu. Contohnya menipu. Tapi kalau khada'a ini bahasa Indonesia menipu juga, sama-sama menipu. Padahal ini bukan menipu, ada tambahan huruf di sini. Khada'a, ada pola tambahan. Itu namanya pola. Ada tambahan ista. Jadi ada tambahan huruf ta di tengah, ada tambahan huruf nun di depan, ada tambahan alif di tengah, ada tambahan macam-macam tambahan huruf. Yang itu tidak keluar dari kata tadi, bisa keluar, mengeluarkan, apalagi terkeluar, apalagi saling keluar. Tapi bahasa Indonesia kan nggak pernah dengar seperti itu. Bahasa Indonesia nggak ada ya. Bahasa Inggris juga nggak ada. Ada nggak bahasa Inggris, Pak? Nggak ada. Kayak geleng itu kencang aja, Pak. Geleng udah kencang aja. Al-Quran tuh ada sampai 10 bentuk satu kata itu berubah. Nah, itu sebenarnya dengan pola. Jadi kata misalnya makan atau yang paling apalah keluar, mengeluarkan, minta keluar, minta izin ya. Minta izin kan kata keluar dengan izin berbeda. Ini tetap istara satu kata. Minta izin, minta keluar, beda kalau pasif lain lagi nanti. Wah ini kali lagi pasif, beda lagi bentuknya nanti. Jadi satu kata itu bisa berubah banyak. Nah itu yang tidak bisa diimbangi oleh bahasa manapun di muka bumi. Nah itu yang membuat bahasa Al-Quran itu kaya. Nah akhir buktinya apa, Pak? Banyak kata yang kita serap mentah-mentah. Apa contohnya? Rezeki, soal, kursi, surat, ilmu. Kita serap mentah-mentah aja. Kita nggak punya pilihan lain. Wah ini karena sulitnya mencari padanan katanya.
Kayak bahasa Inggris, bahasa Indonesia mungkin ada beberapa yang kita ambil kan. Misalnya buku ambil dari bahasa Inggris, apalagi ada beberapa bahasa Inggris yang kita ambil. Tapi bahasa Al-Quran banyak kok yang diambil. Kenapa? Karena tidak adanya padanan kata dalam bahasa Indonesia. Ini akibat dari pola, Pak. Jadi akibat pola ini yang ada dalam Al-Quran, Al-Quran itu bahasanya kaya, sangat kaya bahasa Al-Quran. Yang kedua sangat indah bahasanya itu. Bapak boleh buka surat apa nanti Al-Kahfi sama surat Al-Qamar. Itu indahnya Al-Quran itu ada A semuanya, ada Ra semuanya itu ujung. Bapak boleh lihat ya. Nah, itu pola ya. Yang ini tidak dikenal oleh bahasa manapun. Pola nggak akan kenal. Bapak jukir balik nyarinya nggak ada. Antara pola dan akar kata tambah pelaku nggak ada. Jadi empat-empatnya poin ini tidak dipunya oleh bahasa manapun. Hanya ada pada Al-Quran. Jadi artinya apa? Saya belum bicara lagi dampak dari hakikat ya. Ada Allah, ada Allahu. Saya belum bicara lagi tentang susunan SPK-nya. Saya belum bicara tulisannya dari kiri kanan ke kiri. Bahasa apapun di dunia dari kiri ke kanan. Ini dari kanan ke kiri. Ada apa ini? Ini bisa dijawab oleh orang kedokteran, Pak. Nanti orang kedokteran kita undang nanti, Pak. Bagaimana kok aturanku dari kanan ke kiri? Apa dampaknya kotak kanan? Apa dampaknya kotak kiri? Beda, Pak. Kalau nulis dari kiri ke kanan stres. Kalau nulis dari kanan ke kiri adem. Itu orang kedokteran yang bisa membuktikan nanti. Kenapa kok aturan nulisnya dari kanan ke kiri? Kenapa nggak sama aja? Jadi saya kemarin iseng-iseng Pak Herman bisik-bisik aja kan. Pak Herman nulis bahasa Bismillahirrahmanirrahim kemarin tuh karena kebiasaan dari kiri ke kanan, ngasih arkannya dari kiri ke kanan kemarin saya lihat. Karena kebiasaan dari kiri ke kanan. Kalau kita kurang kan dari kanan ke kiri, Pak. Iya. Jadi itu dampak. Juga kadang-kadang alfabet. Alif, ba, ta, sa, jim, ha, ra, ta, ra. Nah, saya tanya ke orang, mana dulu ta dengan ra? Di kepala orang tuh antara ra dengan ta, dengan r dengan ta. R dengan ta mana duluan? R duluan kan? Padahal ta dengan r, ta duluan. Jadi kadang-kadang mindset kita masih mindset alfabet, jadi nggak bisa. Jadi harus dibuang, Pak, mindset alfabet, mindset kiri ke kanan kita harus buang untuk memahami Quran. Harus mindset kita dari kanan ke kiri. Jadi itu pola ya. Jadi pola ini memang tidak ada dalam bahasa manapun di muka bumi. Nggak tahu saya kalau misalnya kita jalan-jalan ke daerah sana, daerah Afrika Selatan kalau ada nggak tahu saya. Saya sekarang anggap sebuah piknik saya. Oke, itu mau tentang pola ya. Silakan ditanggapin Mas Guntur dan Pak Herman sebagai penanggap tentang pola ini. Ya, baik. Terima kasih uraiannya Ustadz Rijal, Masya Allah. Lagi-lagi kedua bahasa yang ada saat ini, yaitu bahasa Indonesia dan bahasa Inggris, lagi-lagi tidak mampu untuk menyamai atau bahkan menandingi bahasa Al-Quran tersebut. Bagaimana untuk Pak Herman? Mungkin ada hal yang perlu disampaikan. Silakan, Pak Herman. Pak Mas Guntur, terima kasih. Luar biasa. Jadi jawaban saya itu luar biasa, akan semakin menarik dipelajari. Saya nggak bisa komentar apa-apa nih, dan saya akan mencoba memaksimalkan waktu saya untuk menggali Al-Quran dengan belajar ini. Ya, sangat kompleks itu ya. Betul sekali, Masya Allah. Baik, terima kasih Pak Herman. Tanggapannya luar biasa sekali. Memang tidak bisa diucapkan dengan kata-kata ya. Keindahan, susunan, gramatika bahasa Al-Quran yang pernah yang telah diturunkan Allah, diwahyukan melalui baginda Nabi Muhammad SAW kepada kita semua. Masya Allah. Baik, karena waktu juga yang semakin menipis atau berkurang, jadi mungkin masing-masing dari narasumber kali ini mungkin bisa sedikit waktu untuk memberikan satu kesimpulan pada tema kita pada acara hari ini. Dimulai dari Ustadz Rijal. Silakan Ustadz Rijal untuk kesimpulan pada materi hari ini. Oke, makasih Mas Guntur. Kesimpulan saya, bahasa Al-Quran itu pasti bahasa langit. Tidak ada pilihan lain saya. Saya tidak punya pilihan bahwa bahasa Al-Quran itu bahasa manusia. Saya nggak punya pilihan. Karena betapa banyak bahasa yang ada di muka bumi ini kok beda sendiri ini. Sekali lagi saya tidak punya pilihan. Al-Quran itu pasti bahasa langit. Dan kebenarannya mutlak. Karena tidak ada yang sama. Dan bagi saya bahasa Al-Quran dengan bahasa manapun bagaikan permata dan pasir. Tumpukan. Jadi beda sekali, berbeda.
Jadi saya sangat mencintai Quran dan saya sangat menikmatinya. Tidak ada taraan dan tidak ada bandingannya. Yang pernah saya temukan, saya pernah belajar bahasa Inggris, dan saya juga pernah belajar bahasa Indonesia. Bagi saya sekarang kedua bahasa ini dibanding dengan Quran sudah tidak ada apa-apanya lagi. Saya tetap bahasa Indonesia, tapi dari segi bahasanya, bagaikan pasir dan permata. Dan bahasa Quran tidak ada pilihan lagi bagi saya, itu masih bahasa Arami, bahasa Allah. Benarlah Allah mengatakan Ar-Rahman ya'lamu Quran. Yang Maha Pengasih yang mengajarkan Quran. Ini bentuk Allah mengajarkan kita dalam bahasa Quran. Demikian closing statement saya, Bang Guntur. Sekali lagi, netizen di luar sana, kalau ada hal-hal yang tidak berkenan, saya mohon bukakan pintu maaf sebesar-besarnya. Inilah ungkapan rasa bahagia saya memiliki Al-Quran. Inilah ungkapan saya mencintai Al-Quran. Demikian, saya serahkan ke Mas Guntur. Masya Allah, barakallahu fikum, Ustaz Rizal. Kesimpulannya sangat luar biasa sekali, walaupun singkat tapi memiliki makna yang sangat dalam kepada kita semua. Masya Allah. Kita ingin dengar juga kesimpulan ya mungkin sedikit dari Pak Herman Said, tinjauannya mengenai bahasa Indonesia yang memang saat ini telah terbukti memang tidak mampu menyamai atau bahkan menandingi bahasa Al-Quran tersebut. Silakan untuk memberikan satu pesan atau kesannya bagaimana. Silakan Pak Herman Said. Terima kasih Pak. Ini closing saya di sini ya. Bagaimana ya mengirimkan bahasa Quran ini tadi disampaikan sana lengkap, ya lengkap ya seperti ya apa? Roiba fi hudalil mutakin, nggak ada keraguan-keraguan lagi dengan membaca ini sudah lengkap. Ya, satu apakah satu kata apalagi dalam satu ayat itu sudah betul-betul sangat luar biasa sekali. Kalau saya di sini ya seharusnya kita nih orang yang 90% orang Islam ya harus saya sebutkan bukan Quran nih kalau saya Pak. Saya sebutkan kita nih bahasa surga. Kita akan ke surga harus mengerti Pak. Wajib jadi. Wajib sebagai orang Muslim anak cucunya harus bisa baca Quran. Bukan baca saja, tapi seperti tadi di sana lengkap sekali sangat luas. Dan di sanalah diasah kita, ya dari kecil itu diasah untuk berpikir tadi itu dalam membaca Al-Quran itu kalau memang tadi ya tahapan-tahapannya. Ya, artinya saya kesimpulan saya pantesan orang-orang yang sudah mengerti Quran rata-rata orang cerdas Pak. Masya Allah. Rata-rata orang cerdas, Pak Habibie, Pak siapa, Pak Sudirman, orang-orang yang pimpinan kita di atas, mereka sama Quran sudah habis lah, pantesan mereka itu hebat. Ya, mereka memiliki tadi memang sudah diasah apanya ya. Ya kalimatullah ya Pak ya. Sangat pokoknya saya tidak bisa bayangkan apanya lengkapnya atau keindahannya atau bagaimana tadi ya. Apalagi kalau baca Quran itu kok bisa begini? Ini bukan manusia yang bikin ini. Ya, secara sastranya kan akhirat ini kok bisa semua Pak, bisa pesusun begitu ya. Ya udahlah Allahu Akbar Pak. Itu jadi sama-sama lah mari kita ini kan ya bahasa surga. Kita harus ya kita nanti akan ketemu di sana ya kita harus bisa bahasa Quran, bahasa surga. Demikian bersama saya. Mudah-mudahan anak cucu saya akan saya tekankan untuk bahasa Quran ya, bahasa surga untuk bertemu di surga nanti Pak. Terima kasih. Terima kasih pandangan dan pesan-kesannya dari Pak Herman Said. Mungkin dari Pak Joko Suranto ada yang perlu disampaikan singkat padat. Silakan Pak Joko Suranto. Terima kasih sebagai closing statement saya bahwa memang seperti di dalam surat Al-Baqarah dzalikal kitabul la raiba fihi hudal muttaqin ini sudah terbukti dari penjelasan Ustadz Rizal tadi bahwa memang tidak ada keraguan. Kalau sudah tidak ada yang tidak diragukan kan berarti kan memang tidak ada tandingannya lagi gitu. Artinya dari bahasa Inggris kami ya angkat tangan terus terang saja kami sudah KO 4 kali ya nggak bisa bangun lagi. Kalau ini disebut suatu pertandingan ya kami memang mengakui 100% mengakui kami kalau boleh 300% kami memang kalah dalam hal keterkaitan dengan keluar biasaan dari Al-Quran itu sendiri dari ketatabahasaannya. Saya kira itu dari kami. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih Ustadz dan insya Allah kami untuk selanjutnya mohon bisa diajak bergabung keterkaitan dengan
dan seperti tadi kami sudah sedikit mengikuti dan luar biasa ibu-ibu yang sepuh-sepuh sudah semangat, tetapi kami yang kelihatannya lebih muda kelihatannya kok malah jauh tertinggal kami. Nah, untuk itu mohon nanti kami bisa bergabung lagi. Terima kasih dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, Masya Allah. Terima kasih closing statementnya dari Pak Joko Suranto. Insya Allah semoga mendapat keberkahan dari Allah Subhanahu Wa Taala. Baik, karena kita sudah mencapai kepada acara penutup, agar kiranya keikhlasan dari Ustadz Rijal Al-Hasani untuk memimpin doa penutup pada kesempatan kita kali ini. Tafadhol Ustadz Rijal untuk. Saya serahkan kepada Pak Herman untuk doa penutup. Terus mungkin kalau Pak Herman mungkin ada closing statement, silakan juga, nggak apa-apa. Sekaligus tutup Pak Herman ya. Ya, sekalian ditutup. Silakan Pak Herman. Pak Herman. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Kami coba menutup ya, Mas Guntur. Mari kita berdoa. Auzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi rasulillahi ajmain. Ya Allah, siang ini kami telah bekali dengan ilmu untuk mengagumi ayat-ayat-Mu. Oleh karena itu ya Allah, tunjukilah dan berilah kemampuan kepada kami untuk melaksanakan. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, tadi kita telah dibacakan doa dan sekaligus menutup acara ini. Tidak lupa pula acara ini disiarkan langsung dari channel YouTube channel ISDN Studio dan channel GN Mujahid official channel di channel YouTube. Baik. Bagi para pemirsa yang menonton acara ini, dipersilahkan untuk bertanya di live chat-nya nanti terkait materi pada hari ini.